Semuanya masih sukacita? Inang yakin semua pasti masih semangat dan sukacita karena akan mendengarkan cerita Alkitab. Untuk itu, mari anak-anak semuanya duduk dengan rapi. Kita tunjukkan sikap berdoa yang baik dan benar supaya mendengarkan cerita Alkitab. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Allah yang selalu menyertai kami, memberkati kami, anak-anak-Mu yang harus beraktivitas bahkan beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami telah memuji Engkau dan akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan yang beserta kami, Tuhan yang mengajarkan kami untuk mau mendengar, membuka hati dan pikiran kami menerima firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nas Alkitab untuk cerita Alkitab kita pada minggu saat ini yaitu tertulis di Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita ulangi ya, Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, hanya 4 ayat. Mari bersama-sama membaca dengan Inang Pendeta dari gereja ini, anak-anak semua dari rumah masing-masing. Kita membacanya secara bersama-sama. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Minggu lalu kita mendengarkan cerita Alkitab tentang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf ini seseorang yang penuh kasih, tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya itu berbuat jahat kepadanya, ia tetap penuh kasih. Itu tentang Yusuf. Kalau kali ini, pada minggu saat ini, tokoh Alkitab yang akan kita dengarkan dari cerita Alkitab kali ini yaitu tokoh Alkitab yang berbeda yang bernama Salomo. Salomo adalah seorang raja yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kita kenalan dulu yuk dengan Raja Salomo ini. Raja Salomo adalah raja yang diangkat oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Daud. Bapaknya siapa? Bapaknya Raja Salomo ini. Bapaknya ternyata raja yang digantikannya itu yang bernama Raja Daud. Nah, Raja Salomo itu raja yang terkenal sebagai raja yang hebat, raja yang penuh hikmat dan kebijaksanaan pada saat ia memerintah. Bangsanya itu makmur dan bangsanya itu mantap pada saat dipimpin. Dan ia juga terkenal bukan hanya di bangsanya saja, tapi bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya itu banyak yang mengenalnya. Sampai-sampai karena perkataannya yang penuh hikmat dan kebijaksanaan, orang lain ataupun raja dari bangsa lain itu wajib memberikan upeti kepada Raja Salomo yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Upeti itu apa? Upeti adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada Salomo karena hikmat dan kebijaksanaan yang ada pada dirinya. Itu diberikan atau dibayarkan dengan uang ataupun dengan harta yang lain.
Jadi Raja Salomo ini tidak terlahir langsung bim salabim, langsung pintar ataupun berhikmat. Tapi dia dimulai berhikmat dan berkebijaksanaan itu datangnya dari Tuhan. Karena ia mau mendengarkan nasihat atau ajaran orang tuanya. Siapa tadi? Ayahnya atau bapaknya? Namanya adalah Raja Daud. Raja Salomo itu mengatakan pengalaman hidupnya mulai dia dari anak-anak. Ia bisa menjadi seorang raja, memimpin dengan bijaksana itu karena dimulai dari anak-anak. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu yang dari rumah, mari kita tiru Raja Salomo. Ia dari anak-anak mau mendengarkan orang tuanya. Kalau diajarkan oleh Raja Daud bapaknya itu, dia selalu mengatakan, "Iya, Pak." Ataupun dia langsung mengerjakan sesuai dengan ajaran dari bapaknya atau orang tuanya itu. Jadi Salomo itu tidak dengan sendirinya bijaksana, tapi hikmat kebijaksanaannya itu dari Tuhan. Siapa di sini ingin menjadi seperti Raja Salomo? Angkat tangan. Atau diangkatlah jari telunjuknya. Ayo, Inang lihat dari gereja ini sepertinya semuanya mau seperti Raja Salomo yang hebat. TOP, top, mantul, mantap betul di saat dia memimpin. Untuk menjadi orang yang berhikmat, untuk menjadi orang yang bijaksana, ada 2 syaratnya yang Inang mau kasih tahu. Yang pertama itu, tirulah Salomo. Sewaktu ia menjadi seorang raja, pernah ada peristiwa di mana Tuhan Allah kita mengatakan kepada Salomo, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Wah, luar biasa ya. Tuhan nanya ini supaya Salomo itu mengatakan permintaannya di dalam doa. Kalau anak-anak yang ditanya, apa yang diminta? Kalau misalnya kita mau berdoa terus kemudian Tuhan Yesus langsung datang, minta satu permintaanmu supaya kuberikan sekarang juga. Apa yang kita minta? Adakah yang di sini meminta supaya punya mobil-mobilan baru? Atau dia minta supaya dia umur panjang? Atau minta supaya orang tuanya umur panjang? Atau meminta kesehatan? Apa yang terlebih dahulu kita minta? Kita tiru Salomo. Dia tidak terlebih dahulu meminta supaya dia kaya. Ia tidak meminta supaya dia punya mobil-mobilan baru ataupun mobil yang banyak, harta yang banyak. Tidak. Dia minta umur panjang. Tidak itu yang terlebih dahulu. Tapi Salomo itu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepadanya hikmat dan kebijaksanaan. Luar biasa Salomo, ia meminta hikmat terlebih dahulu. Jadi sudah jelas ya, hikmat dan bijaksana itu bukan terlahir sendiri, tapi itu dari Tuhan. Maka kita memohon di dalam doa supaya kita dapat menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Yang kedua adalah rajin dan mau mendengarkan nasihat, didikan, ajaran dari orang tua kita. Adakah di sini anak-anak sekolah minggu yang kalau misalnya orang tuanya mengingatkannya dia langsung kesal? Atau adakah di sini anak-anak sekolah minggu ketika orang tuanya mengingatkannya, menegurnya, ia langsung marah kemudian langsung lari, tidak mau melihat orang tuanya? Atau adakah di sini anak-anak sekolah minggu yang kalau orang tuanya mengajarkannya, mendidiknya, memberikan nasihat, tapi dia cuekin orang tuanya, kemudian diambilnya handphonenya atau gadgetnya, terus main game atau membuka sesuatu di handphone ini, dicuekin orang tuanya. Aduh, berarti dia sudah melanggar titah yang ke-5. Padahal titah ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bahkan di Efesus pasal 6 ayat 1 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Berarti kita sudah melanggarnya. Atau
Adakah anak-anak sekolah minggu seperti Raja Salomo yang mau rajin dan bersedia selalu mendengarkan orang tuanya? Bukankah orang tua itu mengajarkan dan mendidik kita supaya kita menjadi anak yang berhikmat? Gak ada di dunia ini orang tua yang pengen agar anaknya itu menjadi anak yang nakal atau anak yang bodoh. Tidak ada. Kalau orang tuanya menasihati ataupun memarahi karena sudah berulang-ulang tidak mau anaknya ini melakukan apa yang menjadi ajaran atau nasihat dari orang tuanya, itu semuanya karena sayangnya. Sayang orang tua kepada anak-anaknya yang mau mendidik. Gak mau anaknya ini jadi hancur. Gak mau orang tua ini anaknya ini menjadi anak yang tak berguna. Tapi semuanya itu harus dimulai dari rajin dan mau mendengarkan. Mendengarkan pakai apa? Pakai telinga. Kemudian dikatakan di ayat 1 tadi, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi dikatakan dengarkanlah dan perhatikanlah. Kalau orang tuanya berbicara memberikan nasihat, kita katakan iya, tapi kita tidak menoleh kepada orang tuanya atau tidak melihat kepada orang tuanya, itu artinya sombong. Tapi kalau misalnya orang tuanya lagi berbicara kepada kita mengiyakannya, mau mendengarkannya, kita lihat ke arah orang tua. Baru itu anak yang baik. Karena orang yang berhikmat itu selalu rindu mendengarkan nasihat dan pengajaran orang tuanya. Meskipun berulang-ulang sampai terlihat 5 kali, 6 kali orang tuanya harus mengucapkan nasihat atau ajaran. Tapi ingatlah, itu semua untuk kebaikan anak-anak sekolah minggu. Orang yang berhikmat, yang pertama, dia pasti akan tumbuh menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas ini bukan hanya di sekolah. Orang yang cerdas ini dia pintar di sekolah. Dia rajin mendengarkan gurunya. Meskipun dia harus belajar dari rumah, tapi dia tetap serius mendengarkan gurunya yang harus mengajar dengan daring. Meskipun dia harus belajar dari rumah, ia tidak bercakap-cakap ketika gurunya menerangkan. Toh gak dilihat kok. Tidak boleh seperti itu. Anak yang mau hidup cerdas dan pintar di sekolah harus dimulai dari mau mendengarkan gurunya di sekolah. Yang kedua, cerdasnya itu bagaimana? Cerdasnya ini dikatakan cerdas emosional. Cerdas emosional artinya dia bisa mengontrol hati dan pikirannya. Kalau adik, abang, kakaknya atau siapapun yang membuat dia kesal, dia nggak langsung cepat marah. Tapi dia bisa mendengarkan dulu, melihat dulu, memperhatikan. Baru dia mau memberikan tanggapan ataupun memberikan respon. Marah atau enggak ya? Baik enggak kalau saya marah? Atau apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya katakan? Di situ dia baru cerdas secara emosional namanya. Yang ketiga, cerdas secara imannya, rohaninya. Cerdas iman ini yang menuntunnya, petunjuk untuk dia menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang rajin membaca Alkitab dan mau juga melakukan perbuatan yang sesuai dengan cerita Alkitab setiap minggu ataupun sesuai dengan firman Tuhan yang ia baca dan ia dengar. Kalau begitu, orang yang berhikmat juga selain cerdas, dia akan memperoleh pengertian. Pengertian bagaimana, Inang Pendeta? Orang yang cerdas ini memiliki pengertian supaya dia dapat membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Dia dapat menyaring kalau yang buruk itu dibuang, kalau yang baik itu ditangkap dan dia serap, diingat,
dan justru dia mau melakukannya setiap hari. Dia melatih dirinya untuk berbuat baik. Itu yang dilakukan Raja Salomo, beroleh pengertian untuk membedakan mana yang buruk dan mana yang jahat. Jadilah anak sekolah minggu yang berhikmat dan bijaksana, supaya hidupmu itu berhasil menjadi orang yang cerdas, berpengertian. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan melalui cerita Alkitab, yaitu salah seorang tokoh Alkitab bernama Salomo. Kami diajak dan diajar untuk menjadi anak sekolah minggu yang berhikmat, yang hidup bijaksana, yang mau mendengarkan setiap pengajaran. Biarlah melalui pengajaran dari gereja yang diberikan oleh inang pendeta, diberikan oleh guru sekolah minggu, orang tua kami, siapapun orang yang mendidik kami, itu berguna bagi kami dan menjadikan kami anak yang mau cerdas. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, berikan kami kesehatan, jauhkan kami semuanya dari virus corona, dan Engkau yang membuat kami terjaga. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.